Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa limasyayihina ajmain Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wa nafa wal ittifa wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala al khair wa ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk membahas tafsir dari beberapa surat dari Al-Quran. Dan sebelum kita memasuki pembahasan tentang tafsirnya, kita perlu mengerti ya perbedaan antara tafsir dengan tadabbur. Kalau tadabbur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ke seluruh umatnya. Jadi tadabbur itu adalah perintah Allah kepada seluruh hambanya untuk mentadaburi isi dari Al-Quran. Sehingga yang wajib untuk tadabbur itu ya semuanya, baik itu yang alim, baik itu yang awam, baik itu yang konsen di bidang Al-Quran maupun yang tidak, semuanya itu ketika membaca Al-Quran diperintahkan untuk tadabbur, membacanya sambil tadabbur. Sehingga tadabbur itu adalah taklif kepada seluruh hamba Allah. Sedangkan tafsir itu taklif kepada orang yang memiliki ilmu yang cukup untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi, kalau tafsir itu hanya untuk ulama saja. Yang boleh menafsirkan Al-Quran itu hanya ulama saja. Dan ulamanya harus yang ahli di bidang ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu bahasa, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Dia harus menguasai syarat-syarat dari penafsiran Al-Quran. Maka nggak semua ulama pun boleh menafsirkan Al-Quran. Hanya ulama-ulama tertentu saja yang boleh menafsirkan Al-Quran. Itu perbedaan antara tadabbur dengan tafsir yang pertama. Yang kedua, tadabbur itu bukan tafsir. Tadabbur itu mensyaratkan dia itu mengerti tafsiran dari Al-Quran. Tanpa mengerti tafsiran dari Al-Quran, maka kita nggak mungkin bisa tadabbur. Itu kalau tadabbur. Makanya dia harus melihat dulu tafsiran dari ulama, kemudian mentadaburinya. Beda dengan tafsir. Tafsir nggak mengharuskan tadabbur. Karena tafsir itu mengharuskan ilmu terhadap tafsir Al-Quran. Jadi kalau tadabbur itu harus mengerti tafsirnya, walaupun itu tafsir global atau tafsir yang singkat, bukan tafsir yang detail. Yang penting tadabbur itu membutuhkan tafsir. Sedangkan tafsir sendiri nggak membutuhkan tadabbur. Itu yang kedua, perbedaan tafsir dengan tadabbur. Yang ketiga, tadabbur itu lebih ke bagaimana pengalaman kita sehari-hari dengan apa yang ada di tafsiran Al-Quran. Bagaimana implementasinya di kehidupan kita sehari-hari terhadap suatu tafsiran Al-Quran. Itu tadabbur. Sehingga mungkin tafsirannya itu tetap A,
Cuman kemudian difahami itu banyak hal, ditadaburi dengan banyak hal. Dan sesuai dengan zamannya masing-masing, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi tadabur itu kondisional, ya. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan waktu. Setiap zaman mungkin cara mentadaburinya beda, karena mereka mengalami zaman yang berbeda. Gitu. Sedangkan tafsir ya dari dulu sama. Tafsir itu nggak berkembang. Tafsir itu tetap sama. Jadi nggak ada yang baru di dalam tafsir itu tidak ada. Yang baru itu tadaburnya. Yang tadabur itu bisa mengikuti zaman dan waktu, sedangkan tafsir itu ya yang sudah digariskan oleh para ulama itu tafsir. Lalu berikutnya setelah perbedaan antara tadabur dengan tafsir, kita perlu mengetahui bahwasannya Al-Quran ini tidak boleh diterjemahkan perkata. Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan tekstual, haram hukumnya. Nggak boleh merubah lafat Al-Quran ke bahasa lain secara tekstual. Karena kitab kita tidak seperti Injil, tidak seperti Bible, tidak seperti Taurat. Yang dia itu ada versi bahasa Jawanya, ada versi bahasa Indonesianya. Al-Quran nggak ada. Al-Quran nggak ada. Al-Quran versi bahasa Indonesia nggak ada. Al-Quran ya bahasa Arab. Nggak ada Al-Quran bahasa Indonesia, nggak ada Al-Quran bahasa Inggris, nggak ada Al-Quran bahasa Perancis, nggak ada Al-Quran bahasa Jawa, nggak ada. Al-Quran itu the only bahasa Arab saja. Hanya bahasa Arab saja. Lalu bagaimana dengan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia? Itu sejatinya adalah tafsiran dari Al-Quran. Jadi yang kita baca di terjemahan versi Kemenak itu adalah tafsir Quran versi Kemenak dalam bahasa Indonesia sebenarnya, bukan terjemahan Al-Quran. Karena Al-Quran itu nggak boleh diterjemahkan. Al-Quran itu nggak boleh diterjemahkan. Jadi terjemahannya itu sebenarnya adalah tafsiran dari Al-Quran. Kalian kalau membaca terjemahan Al-Quran itu pasti akan berbeda-beda sesuai dengan siapa yang menerjemahkannya. Ada yang berterjemahan versi apa namanya Kemenak, kemudian versi atau luar negeri dan sebagainya. Mungkin ada beberapa beda karena perbedaan penafsiran terhadap suatu kata. Karena nggak mungkin Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu mustahil. Karena banyak kosakata itu yang kita itu nggak bisa mengcover bahasa Arab. Ada beberapa bahasa Arab itu banyak dari kata-kata bahasa Arab itu nggak bisa dibahasa Indonesiakan. Harus pakai bahasa Arab gitu. Jadi kalau diterjemahkan jadi panjang. Artinya terjemahan Al-Quran yang ada itu sekarang itu sejatinya adalah tafsir dari Al-Quran dalam bentuk bahasa Indonesia. Makanya minimal seseorang itu kalau mau mentadaburi Al-Quran, dia membaca terjemahannya. Karena dia seperti ya berpatokan dengan salah satu dari tafsiran Al-Quran, yaitu tafsiran versi Kemenak dalam bahasa Indonesia. Jadi gitu. Jadi jangan sekali-kali memahami terjemahan Al-Quran itu ya terjemahannya Al-Quran. Bukan. Dia itu adalah tafsiran Al-Quran versi bahasa Indonesia. Dan disusun oleh Kemenak dan lain sebagainya atau tim tafsir tim penerjemah Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya yang fokus dan intens di penerjemah Al-Quran itu bukan orang awam, dia benar-benar ulama, kiai, ulama-ulama besar di Indonesia yang memang tugasnya itu ya memilih tafsiran mana yang cocok untuk dijadikan terjemahan Al-Quran. Itu sedikit pembahasan tentang apa namanya tadabur, tafsir, dan terjemah. Sekarang kita akan membaca tafsir surat Tabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi al-muttasil ila imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi masyaihihi fid dunya wal akhirah.
Qala rahimahullah ta'ala fi kitabih tafsir tafsiru surati Tabbat. Tafsir surat Tabbat. Wahya Makkiyah. Surat surat Tabbat ini adalah surat Makkiyah ijma'an. Nggak ada satu ulama pun yang berpendapat bahwasanya surat Tabat ini adalah surat Madaniyah, nggak ada. Semua ulama sepakat bahwasanya surat Tabat ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah. Kan kenapa? Karena surat Tabat ini salah satu dari surat yang pertama turun. Memang dia itu urutannya di akhir kalau di mushaf ya. Dia surat 4 terakhir ya. No- Nomor 4 dari belakang mushaf. Tapi sejatinya dia itu turun awal-awal, turun sebelum Al-Baqarah. Jadi sebelum Al-Baqarah itu diturunkan, surat Tabat itu sudah turun terlebih dahulu. Nah, karena dia turunnya di Mekah, sedangkan surat Al-Baqarah sedangkan surat Al-Baqarah itu diturunkan di Madinah. Jadi duluan Tabat daripada Al-Baqarah. Tapi kenapa kalau letaknya seperti itu di mushaf? Ya Rasulullah menyuruhnya karena Rasulullah menyuruhnya seperti itu. Jadi ketika suatu surat turun, itu Rasulullah menyuruh pada sahabatnya letakkan surat ini di sini, letakkan surat ini setelah ini gitu. Jadi peletakan urutan surat itu ya tauqifi, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, bukan sesuai dengan uh, urutan turunnya ya. Makanya dia walaupun awal-awal surat yang turun, tapi dia letaknya di mushaf ya terakhir. Lalu surat Tabat ini memiliki beberapa nama. Yang pertama adalah surat Al-Masad, dari kata terakhir suratnya. Fi jidha hablum mim masad. Jadi suratnya namanya surat Masad. Yang kedua adalah surat Tabat. Dari awal katanya, yaitu Tabat. Jadi yang satu diambil dari akhir kata, yang kedua diambil dari awal kata. Yang ketiga adalah surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab diambil dari akhir kata dari ayat keempat ya, atau ketiga. Tasla naran talahab. Maka disebut sebagai surat Al-Lahab. Nah, itu nama-nama dari surat Tabat ya. Mana yang paling betul ya? Betul semua. Boleh pakai nama yang manapun. Qala bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Qala al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Amr bin Murrah an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengenai sebab turunnya surat ini ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Badha. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu keluar menuju Batha. Batha itu nama tempat di Mekah. Fasa'idal Fasa'idal Jabal. Kemudian Rasulullah itu menaiki gunung. Fanada, kemudian Rasulullah itu berteriak atau memanggil ya.
Ya sobahah, wahai sobahah. Wah, ya sobahah itu ungkapan untuk mengumpulkan orang. Ungkapan untuk mengumpulkan orang. Fajtama'at ilahi Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy, orang-orang dari suku Quraisy itu berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala kemudian Rasulullah bersabda, Aro'aitum in haddastukum annal aduwa musabbihukum au mumsikum akuntum tusaddiquni. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya aku memberitahu kepada kalian bahwasanya musuh itu mau datang pagi ini atau musuh mau menyerang kita sore ini, apakah kalian percaya kepadaku? Itu tanya Rasulullah ya kepada orang-orang dari suku Quraisy. Qalu, mereka berkata, yaitu orang-orang dari suku Quraisy menjawab, Naam, iya. Qala kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Maka sesungguhnya aku ingin mewanti-wanti kalian terhadap azab yang pedih. Ini nasihatnya Rasulullah kepada saudara-saudaranya dari suku Quraisy. Faqala Abu Lahab, kemudian tiba-tiba Abu Lahab berkata, Alihada jama'atana, apakah gara-gara cuma masalah ini aja kamu itu nyuruh kami untuk kumpul di sini? Itu yang protes ya Pak? Abu Lahab, salah satu dari pamannya Rasulullah dan beliau adalah suku Quraisy juga seperti Rasulullah SAW. Tabban laka, tabban laka, sangat merugi engkau, sangat celaka kang kamu gitu. Itu kata Abu Lahab kepada Rasulullah. Fa'anzalallah sehingga kemudian turunlah ayat Allah Tabbat yada abi lahabi wa tabba ila akhiriha sampai akhir surat. Ini sebab diturunnya ayat surat ini ya untuk membantah perkataannya Abu Lahab, untuk membantah perkataannya Abu Lahab yang ditujukan kepada Rasulullah SAW saat itu. Maka kita bisa tahu bahwasanya surat Al-Lahab ini, surat Tabat ini diturunkan di Mekah di awal-awal dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayat dan di riwayat lain, faqama yang kudu yadaihi. Kemudian Abu Lahab berdiri dan melepaskan tangannya. Wahwa yakul dan dia sambil berkata, Tabban laka sa'iral yaum. Merugi kamu, celaka kamu sepanjang hari. Itu kata Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alihada jama'tana, apakah gara-gara masalah ini kamu membuat kami kumpul di sini? Fa'anzalallah tabat yada abi lahabi wa tab. Kemudian Allah menurunkan surat tabat. Qal al-awwalu du'aun alaihi. Nah, sekarang masuk ke tafsirnya. Tabat yang pertama itu adalah doa kepada Abu Lahab. Sedangkan watabba itu wasani khobarun anhu. Jadi yang pertama itu doa, yang kedua itu khobar atau cerita. Maksudnya gimana? Tabat celakalah itu doa ya, semoga celaka gitu. Tabat itu yang pertama adalah semoga celaka, watabba yang terakhir itu dan dia telah celaka. Nah, gitu. Jadi yang pertama itu doa, yang kedua itu kabar bahwasanya Abu Lahab itu ya memang sudah celaka gitu.
Fa Abu Lahab hadza huwa ahadu a'mami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab ini salah satu dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasmuhu dan nama beliau adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Jadi nama Abu Lahab itu sebenarnya adalah Abdul Uzza. Uzza itu ma'ruf ya, Uzza itu adalah nama dari berhala. Jadi dia hamba dari berhala yang namanya Uzza. Kalau Abdullah kan hamba Allah, kalau Abdul Uzza berarti hambanya Uzza. Uzza itu nama berhala di keyakinan jahiliyah ya. Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib. Wa kunyatuhu Abu Utbah. Kunyah beliau itu Abu Utbah. Karena salah satu anak beliau itu namanya Utbah. Makanya disebut bapaknya Utbah, Abu Utbah. Wa inna ma summiya Aba Lahab. Kenapa kok disebut sebagai Abu Lahab? Li isyraqi wajhihi karena wajahnya glowing. Jadi Sayyidina Abu Lahab itu wajahnya itu ganteng. Dia itu apa namanya? Iya, wajahnya itu cerah, wajahnya itu tampan, ganteng. Jadi beliau bukan orang yang jelek ya, beliau orang yang ganteng sehingga beliau dijuluki sebagai Abu Lahab sebagai bentuk ungkapan wajahnya itu terang berseri, ganteng, indah gitu kan, terang gitu, glowing. Wa kana katsiral adziyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu adalah salah satu dari pamannya Rasulullah yang paling banyak melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bughdati lahu dan beliau yang paling membenci yang paling membenci Rasulullah. Wal isdira'i bihi dan yang paling lancang kepada Rasulullah. Watanaqqusilahu walidinihi dan yang berani merendahkan Rasulullah dan merendahkan agamanya Rasulullah yaitu merendahkan Islam. Itu adalah Abu Lahab yang kita bahas yang dibahas di surat ini ya. Makanya Abu Lahab itu bukan karena dia itu penghuni Lahab, bukan. Tapi memang sudah disebut Abu Lahab sejak awal ya karena dia itu ganteng. Wajahnya itu ganteng. Makanya kegantengan itu nggak berguna kalau akhlaknya akhlak setan. Ya kan? Kecantikan, terus kegantengan itu nggak berguna kalau akhlaknya itu akhlak iblis. Kebalikannya, kalau akhlaknya bagus, agamanya bagus, walaupun jelek, walaupun nggak enak dipandang wajahnya, tapi itu orang yang mulia. Makanya jangan sampai tertipu dengan wajah. Nggak selamanya yang wajahnya ganteng itu orang baik. Nggak selamanya yang wajahnya cantik itu orang yang solehah. Nah, banyak yang wajahnya ganteng dan yang wajahnya cantik, tapi dia itu adalah temannya setan dan iblis. Nah, sebelum kita masuk ke tafsirannya, kita akan melihat dia apa ya, bahkan dari pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi eh, kakeknya Rasulullah adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini memiliki banyak anak. Ya, beberapa ulama menyebutkannya seperti di dalam bagan ini ya. Sebagian lagi menyebutkan lebih banyak lagi anak dari Abdul Muthalib. Apakah Abdul Muthalib apa namanya masuk Islam? Enggak. Abdul Muthalib meninggal dalam keadaan kufur. Nah, Abdul Muthalib ini memiliki banyak anak ya. Yang pertama adalah ini enggak urut ya.
nggak sesuai dengan urutan kelahiran, tapi ya biar sesuai dengan yang digambar ini kita urutkan aja seperti itu ya. Yang pertama adalah Abu Lahab. Abu Lahab tadi namanya adalah Abdul Uzza. Abu Lahab ini memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Utbah. Utbah ini kemudian masuk Islam ya. Jadi Utbah ini Muslim. Sedangkan bapaknya ini ya tahu sendiri kafir. Makanya Abu Lahab disebut sebagai Abu Utbah karena putranya namanya Utbah. Kemudian yang kedua adalah Mu'tab. Ini dia masuk Islam, Mu'tab. Kemudian anak yang lain adalah Utaibah. Nah, Utaibah ini dia pernah menikah dengan salah satu putrinya Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kulthum. Jadi, Sayyidah Ummul Kulthum itu pernah menikah dengan Utaibah. Utaibah ibnu Utaibah bin Abu Lahab. Jadi putrinya Rasulullah pernah menikah sama Utaibah. Tapi kemudian diceraikan sama Utaibah. Gara-gara bapaknya menyuruh Utaibah menceraikan istrinya. Dan Utaibah mengiyakan perintah bapaknya, yaitu Abu Lahab. Sehingga cerailah sama Sayyidah Ummu Kulthum. Sayyidah Ummu Kulthum. Kemudian putra Abdul Muthalib yang lain adalah Zubair. Salah satu pamannya Rasulullah yang lain adalah Zubair. Zubair ibni Abdul Muthalib. Kemudian yang lain adalah Abu Thalib. Ini Abu Lahab, Zubair, Abu Thalib ini nggak masuk Islam semua ya. Dia kafir. Abu Lahab kafir, Zubair kafir, Abu Thalib kafir. Nah, Abu Thalib ini memiliki beberapa anak yang terkenal adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Rasulullah. Karena Ali bin Abi Thalib itu putra dari pamannya. Putra dari pamannya kan sepupu, ya kan? Terus ada Akil, ada Ja'far. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan putrinya Rasulullah yaitu Fatimah. Yang kemudian melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan beliau adalah khalifah keempat. Khalifah keempat dan seterusnya. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Itu putra-putra dari paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib. Kemudian ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini salah satu dari pamannya Rasulullah yang kemudian wafat ketika perang Uhud. Tahulah ceritanya yang terkenal ya, cerita tentang pamannya Hamzah yang dibunuh ketika perang Uhud. Beliau masuk Islam. Jadi yang laki-laki itu Hamzah masuk Hamzah masuk Islam ya. Ya'la Hamzah ini memiliki anak. Ada namanya Ya'la, ada namanya Umaroh, dan lain sebagainya. Banyak sekali anaknya Sayyidina Hamzah. Dan mayoritas ya Muslim juga. Anak-anaknya Muslim. Sebagaimana ayahnya Muslim. Kemudian ini Abdullah ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahandanya Rasulullah SAW. Di sini ulama berbeda pendapat ya, apakah Sayyiduna Abdullah ini Muslim atau kafir. Ya banyak yang tawakuf ya wallahu alam karena ini menyangkut dengan ayahandanya Rasulullah sendiri. Ada yang menganggapnya Abdullah ini kafir, ada yang menganggapnya uh, alam apa namanya Islam atau agama yang lurus dari Ibrahim dan lain sebagainya. Banyak versi ya. Ulama berbeda pendapat. Kemudian paman Rasulullah yang lain adalah Harith. Harith. Harith ini punya anak banyak ya, Naufal, Robi'ah, Mughirah. Ada Abdullah bin Harith. Abdullah bin Harith itu salah satu musuhnya Rasulullah SAW. Salah satu yang paling memusuhi Rasulullah. Kemudian tiba-tiba beliau masuk Islam dan namanya dirubah menjadi Abdullah. Awalnya Abdus Syams.
Abdusyams bin Abdusyams bin Harith. Kemudian Abdusyam ini masuk Islam dan namanya diganti oleh Rasulullah jadi Abdullah. Kemudian ada Arwa, kemudian ada Hind dan lain sebagainya. Haris ini paman Rasulullah yang kafir, dia nggak masuk Islam. Kemudian ada Sayyiduna Abbas. Abbas ini salah satu paman Rasulullah yang masuk Islam. Afwan, ini warnanya seharusnya hijau ya. Buat bedain kalau dia itu sahabat. Beliau beliau Muslim. Jadi yang masuk Islam itu Hamzah sama Abbas. Nah, putranya Abbas terkenal ya, Abdullah bin Abbas. Itu adalah sepupunya Rasulullah, anak dari pamannya Rasulullah, dari Abbas ya. Ada Abdullah bin Abbas, ada Ubaidullah bin Abbas, ada Al-Fadl bin Abbas, dan lain sebagainya. Anaknya banyak, anaknya Sayyiduna Abbas ini banyak. Kemudian paman Rasulullah yang lain adalah Hajalah. Hajalah. Kemudian yang lain adalah Mukawim. Mukawim ini punya putri namanya Arwah. Mukawim ini punya putri namanya Arwah dan Arwah ini salah satu dari sahabat Arwah binti Mukawim ibni Abdul Muttalib. Arwah binti Mukawim ibni Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha. Jadi beliau masuk Islam. Kemudian paman Rasulullah yang lain adalah Doror. Doror, dia nggak masuk Islam ya, kafir. Kemudian sisanya adalah bibi-bibi Rasulullah. Yang pertama adalah Umaymah. Umaymah ini punya putra dan putri. Namanya adalah Abdullah bin Jahsh sama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh tahu lah ya. Zainab binti Jahsh ini adalah salah satu dari istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ummahatul mukminin. Jadi Rasulullah itu menikahi sepupunya, yaitu putri dari bibinya. Putri dari bibinya beliau, Zainab binti Jahsh. Dan Zainab ini punya saudara namanya Abdullah bin Jahsh. Kemudian ada Arwa. Zaman-zaman beliau Arwa itu nama nama keren ya, nama pasaran ya, kayak nama Muhammad, kemudian Abdullah. Arwa itu banyak yang namanya Arwa. Bibi beliau yang namanya Arwa ini ulama berbeda pendapat. Apakah dia itu masuk Islam atau enggak? Sebagian sebagian ulama mengatakan bibinya beliau yang namanya Arwa ini masuk Islam. Bagian ya wallahu alam, enggak tahu beliau udah masuk Islam atau belum. Jadi berbeda pendapat ya ulama. Kemudian Sofia. Kalau Sofia udah jelas beliau masuk Islam. Bibinya Rasulullah yang semua ulama sepakat beliau muslimah. Jadi yang Muslim paman dan bibi Rasulullah ada tiga ya yang yakin, yaitu Hamzah, Abbas, sama Sofiyah. Yang berbeda pendapat itu di Arwa sama Atikah. Sofiyah ini punya putra namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kenal ya, sering disebutkan di hadis Sayyidina Zubair bin Awam. Dan beliau salah satu yang berani memberontak ke pemerintahan Bani Umayyah. Zubair bin Awam. Jadi beliau orangnya tegas, Zubair bin Awam, salah satu dari sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bibi beliau Sofiyah. Kemudian bibi beliau yang lain adalah Atikah. Atikah, Atikah ini ulama berbeda pendapat, apakah beliau masuk Islam atau enggak gitu. Nah, putri dari Atikah ini ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Qoribatul Kubra binti Abi Umayyah. Nah, Abdullah bin Abi Umayyah itu
dulu musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian masuk Islam dan ikut Fathu Mekah dalam keadaan Muslim. Padahal di awal-awal Abdullah bin Abi Umayyah itu salah satu musuh besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang musuh kita itu ya saudara terdekat kita. Orang yang paling nggak suka sama kita itu biasanya ya saudara kita. Dan sebelum orang lain. Sebelum orang lain. Termasuk di sini adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah dan beliau masuk Islam dan ikut Fathu Mekah bersama Rasulullah SAW. Terus kemudian bibi Rasulullah yang lain adalah Al-Baidah. Al-Baidah ini dia nggak masuk Islam. Al-Baidah, bibinya Rasulullah, dia nggak masuk Islam. Al-Baidah ini adalah kakek dari jalur ibunya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu ibunya kan bapaknya Sayyidina Utsman itu adalah Affan. Affan itu kan bapaknya Sayyidina Utsman. Ibunya Sayyidina Utsman itu adalah Arwah. Arwah binti Quraisy. Binti Quraisy. Quraisy ya. Ibunya Sayyidina Utsman yaitu Arwah binti Quraisy itu memiliki ibunya adalah Al-Baidah. Jadi Al-Baidah itu adalah neneknya Sayyidina Utsman dari jalur ibu. Makanya apa namanya? Sayyidina Utsman itu ya masih sepupunya Rasulullah ya. Karena Sayyidina Utsman itu adalah cucu dari bibinya Rasulullah. Sayyidina Utsman ini cucu dari bibinya Rasulullah. Cuma dari jalur ibu, bukan dari jalur bapak. Kemudian yang terakhir adalah Barroh. Barroh ini adalah salah satu bibinya Rasulullah yang nggak masuk Islam juga, yang tidak masuk Islam. Salah satu dari putranya adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdil Asad. Abu Salamah Abdullah bin Abil Asad ini dulu adalah orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi Abu Salamah Abdullah bin Abdil Asad, Abu Salamah ini adalah dulu awal yang masuk Islam. Orang-orang yang masuk Islam awal-awal. Beliau sempat hijrah ke Habasyah dan lain sebagainya. Ini Sayyidina Abu Salamah. Sayyidina Abu Salamah ini punya istri namanya Sayyidah Ummu Salamah. Jadi namanya ini Abu Salamah, terus istrinya Ummu Salamah. Ketika hijrah, ketika hijrah ke Madinah, Sayyidina Abu Salamah kemudian meninggalkan Sayyidah Ummu Salamah. Kemudian Sayyidina Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Salamah ini adalah mantan suami dari istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Abu Salamah meninggal, istri beliau yaitu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah paman dan bibi Rasulullah SAW. Dari sini kita tahu bahwasanya Abu Lahab itu salah satu dari paman dan bibinya pamannya Rasulullah yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam cuma tiga tadi yang disepakati dan dua berbeda pendapat yaitu di Arwah dan Atikah. Yang sepakat itu adalah Hamzah, Abbas dan Sofia. Sisanya semuanya kafir. Abu Lahab, Zubair, Abu Thalib, Harith, Al-Jala, Mukawim, Doror, Umaymah, Al-Baidah, sama Barrah. Sekarang kita akan melanjutkan tafsirnya.
Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala qala Imam Ahmad haddatsana Ibrahim bin Abil Abbas qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an abihi qala akhbarani rajulun yuqalu lahu Rabi'ah ibnu Abbad min Bani Adil kana jahiliyan fa aslama. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Zinad. Abi Zinad berkata bahwasanya seseorang berkata kepadaku yang dia itu dipanggil Rabi'ah ibnu Abbad dari Bani Dail. Beliau dulu ahlu jahiliyah, kafir, tapi kemudian masuk Islam. Qala Rabi'ah ibnu Abbad berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Pada masa jahiliyah dulu, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi suqi al-Majazi di pasar Dzil Majas. Itu nama pasar ya. Wahwa yakul dan Rasulullah berkata, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang, kata Sayyidina Rasulullah, qulu ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Jadi di saat Rabi'ah ibnu Abbad itu masih dalam keadaan kafir, dia itu pernah mendengar dakwahnya Rasulullah di pasar Dzil Majas. Rasulullah berkata di tengah pasar, wahai manusia, wahai orang-orang, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Qal wan nasu mustami'un alaihi dan orang-orang itu apa namanya? Berkumpul di sekitaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa wara'ahu rajulun wadi'ul wajhi dan di belakang beliau ada seseorang yang wajahnya itu glowing. Ada seorang tuh yang wajahnya itu ganteng sekali gitu di belakang Rasulullah. Ahwaludhu ini. Yakul innahu sobiun kadhibun. Jadi orang yang ganteng ini di belakang Rasulullah yang lagi dakwah, orang yang wajahnya cerah ini tiba-tiba berkata, Innahu sobik kadhib. Sesungguhnya dia itu pendusta, tukang bohong. Dia itu nggak mau ikut ajaran suku Quraisy, nggak ikut, nggak mau ikut agamanya suku Quraisy. Itu kata orang yang ganteng di belakang Rasulullah. Yatbauhu haitsu dzahaba. Orang ini yang ganteng ini selalu ikut Rasulullah. Rasulullah dakwah di bagian pasar sini, orang itu ngikut di belakang sambil ngompor-ngomporin gitu. Fasa'altu anhu, maka kemudian Rabi'ah bin Abbad bertanya, siapa orang ini gitu. Faqalu, kemudian orang-orang berkata, hadza ammuhu Abu Lahab. Beliau adalah pamannya, yaitu Abu Lahab. Orang ini namanya adalah Abu Lahab. Dia itu adalah paman dari orang yang ngomong ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu apa ya kejadian yang direkam oleh Robiah ibnu Abbad di masa dia itu masih kafir. Dia pernah melihat Rasulullah berdakwah, di belakangnya ada orang ganteng, ditanya siapa itu orang ganteng di belakang Rasulullah yang selalu ngomporin dakwahnya Rasulullah, dibilang pembohong, enggak pengkhianat dan lain sebagainya, ternyata adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Thumma rawahu an Suraj an ibni Abu Zinad an abihi fadzakarahu qala Abu Zinad qultu li Rabi'ah kuntu yauma idzin saghiran kunta yauma idzin saghiran. Kemudian Abu Zinad berkata kepada Rabi'ah yang menceritakan kisah ini tadi ya kan, kamu itu dulu masih kecil. Apakah kamu dulu masih kecil? Qala Rabi'ah berkata, la wallahi, enggak, demi Allah. Ini yauma idzin la aqilu anni azbirul kirbah tafarrada bi Ahmad. Aku waktu itu sudah
sudah gede. Waktu itu aku sudah paham segala sesuatu, bukan anak kecil lagi. Maksudnya cerita itu beneran gitu, bukan karangan anak gitu. Jadi kejadian itu beneran terjadi saat dulu saat saat Robiah itu masih kafir. Tapi kan kemudian beliau masuk Islam. Wa qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas qala sami'tu Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili yaqul, ini riwayat yang lain ya. Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili berkata, Inni lama abi rajulin Inni lama abi rajulun syabun. Aku itu bersama bapakku ya saat itu sebagai seseorang pemuda. Anzuru ila Rasulillah SAW yatba'ul qabail. Aku melihat Rasulullah itu mendakwai kabilah-kabilah, mendakwai suku-suku yang ada di Arab saat itu. Wa wara'ahu rajulun ahwalu wadi'un du jummatin. Di belakang Rasulullah itu ada seseorang yang ganteng, orang yang wajahnya itu berseri. Yakifu Rasulullah SAW ala al-qabilah. Rasulullah itu menghadap suatu suku. Fayakul kemudian Rasulullah berkata, Ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan. Maksudnya Bani Fulan itu, wahai Bani apa gitu. Beliau nyebutin Bani sesuatu yang beliau itu lagi ajak ngobrol. Ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk kalian semua. Sesungguhnya aku itu adalah utusan yang diutus oleh Allah kepada kalian semua. Amurukum anta budullaha la tusyriku bi syai'a. Aku memerintahkan kepada kalian semua untuk menyembah hanya kepada Allah dan jangan mensekutukannya dengan apapun itu. Cuma masih ruam. Wa antusaddikuni dan agar kalian mempercayaiku. Wa tamna'uni hatta anfidha anillahi ma ba'athani bihi, dan kalian jaga aku sampai aku menyampaikan seluruh yang Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan. Itu dakwahnya Rasulullah di hadapan suatu kabilah, suatu suku saat itu, dan di belakangnya ada Abu Lahab yang disifati sebagai orang yang ganteng itu. Wa idza faragha min maqalatihi, setelah Rasulullah menyelesaikan perkataannya, selesai dengan khutbahnya, selesai dengan ceramahnya ya. Qalal akhar min khalfihi, seseorang dari belakang beliau berkata, "Ya Bani Fulan, wahai Bani ini," gitu. Disebutkan nama baninya ya. Hadza yuridu minkum antasluhu Allata wal Uzza. Dia itu cuma mau agar kalian menjauhi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu nama berhala yang disembah saat itu ya. Wa khulafa aku minal jinni min Bani Malik ibn Uqais. Dan apa namanya? Ingin menjauhkan kalian dari jin-jin dari kalangan Bani Yasmin Malik mau bin dah. Uqais ya. Ila ma Yasmin ja'a 97. bihi minal bid'ah wa dolalah. Dia itu sesat. Mana? Ya, dia mendatangkan ajaran baru. Itu kata Abu Lahab di belakangnya. Ntar dulu. Dia punya emon, kagak ada rem depan. Wala tasma'u lahu wala tattabi'u. Romo. Jangan kalian ikuti dia, jangan kalian percaya gitu. Itu kata Abu Lahab di belakangnya. Fakultu li abi, akhirnya eh, apa namanya? Akhirnya Robiah bin Abbad ini heran kok ada orang lagi apa nasehatin yang lain, kok di belakangnya ada yang bantah, ada yang ngejek-ngejekin. Akhirnya Abad ini tanya kepada bapaknya, ya kan? Man hadza? Siapa ini, Pak? Gitu. Kola kata bapaknya, ammuhu Abu Lahab. Yang ngompor-ngomporin di belakangnya, yang jelek-jelekin ceramahnya Rasulullah itu adalah paman beliau sendiri yang namanya adalah Abu Lahab.
Rawahu Ahmad aidan wa Tabrani bihadzal lafzi. Di sini diriwayatkan di Musnad Ahmad dan di kitabnya Tabrani. Itu bagaimana gambaran kelancangan Abu Lahab. Jadi kan tadi kita udah jelaskan bahwasanya Abu Lahab itu salah satu pamannya Rasulullah yang paling lancang, yang paling menyakiti hati Rasulullah, yang paling berani merendahkan Rasulullah. Maka kemudian kita tunjukkan buktinya apa? Klaim tadi bahwasanya Abu Lahab itu gini-gini, ini buktinya, kisahnya ya seperti ini. Bisa kalian rasakan gimana kalau kalian jadi Rasulullah itu. Di belakangnya ada paman kalian sendiri, dan paman kalian itu jelek-jelekin kalian, menghina kalian, dan mengatakan kalian jangan ngikutin kalian. Itu sakitnya banget ya. Kalau orang lain mungkin B aja ya. Tapi kalau yang bilang itu paman sendiri, yang seharusnya dia itu dukung ceramah kita, dukung omongan kita, kok malah dia yang jatuhkan, itu kan sakit rasanya. Makanya Abu Lahab itu salah satu paman yang paling frontal permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqauluhu ta'ala, kemudian kita akan membahas tafsiran perkatanya ya, per kalimatnya. Tabat yada abi lahab. Maksud dari tabat yada abi lahab ini adalah ai khasirat wa khobat. Maksudnya adalah semoga Abu Lahab ini rugi, semoga Abu Lahab ini merugi. Wa dhalla amaluhu wa sa'yuhu, dan pekerjaannya itu dan dia itu sesat. Jadi ini doa ya kepada Abu Lahab, semoga Abu Lahab merugi, semoga Abu Lahab tersesat. Itu tafsiran dari tabat yada Abi Lahab. Ini yang berkata siapa? Allah. Ini adalah firman-Nya Allah. Allah yang berkata ini, Allah yang mendoakan. Kemudian watabba. Makanya tadi kan tafsirannya tabat yang pertama itu doa, sedangkan tabba yang terakhir ini, yang kedua ini adalah kabar. Maksudnya apa? Ai waqat tabba tahaqququ khasaratihi wa halakihi. Dan Abu Lahab itu beneran sudah rugi dan beneran sudah hancur. Jadi bukan cuma doa aja, tapi beneran sudah. Jadi yang pertama doa, yang kedua ini Allah itu ingin mengabarkan ke kita bahwasanya Abu Lahab ini udah hancur, udah rugi, udah nggak ada kebaikan bagi dia, dan nggak akan dia masuk Islam. Abu Lahab itu nggak akan masuk Islam. Ini salah satu dari vonis kafir dari Allah. Maka dan realitanya Abu Lahab sedetik pun nggak pernah minat masuk Islam sampai meninggal. Ya karena memang Allah sudah ngasih tahu takdirnya Abu Lahab, bahwasanya Abu Lahab itu adalah orang yang tabah, orang yang celaka, orang yang rugi sampai mati, dan dia termasuk dari list penghuni neraka dengan nasnya Al-Quran. Jadi memang kita nggak boleh memvonis orang dia itu ahlu neraka atau ahli surga. Nggak boleh, karena yang tahu apa ya daftar absen surga itu hanya Allah. Yang tahu daftar absen neraka itu hanya Allah. Makanya kita nggak boleh mengatakan ente ahli neraka, ente ahli surga, nggak bisa. Kan? Tapi ketika Allah ngasih tahu ini ahlu neraka, ya udah kita yakin bahwa dia masuk dari list daftar penghuni neraka. Salah satunya adalah Abu Lahab. Wa qauluhu, dan firman-Nya, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna hartanya dan apa yang dia hasilkan. Nah, di sini kemudian ditafsirkan. Qala Ibnu Abbas, Sayyiduna Ibnu Abbas menafsirkan
ayat ini wa wairuhu dan selain beliau yaitu saya selain Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini wa makasab itu artinya apa? Yakni waladahu. Maksudnya adalah anaknya. Yaitu ma'agna'an humaluhu wa makasab itu maksudnya tidak berguna hartanya dan tidak berguna anaknya. Nah, jadi kasabah itu artinya adalah walad, anaknya ya, anaknya. Bukan bukan apa yang dia usahakan, bukan bukan pekerjaannya, bukan, tapi adalah anaknya. Waruyan Aisyah wa Mujahid wa Atha wal Hasan wa Ibnu Sirin mitlahu. Ini juga tafsiran dari Sayyidah Aisyah, tafsiran Mujahid, tafsiran Atha, tafsiran Hasan, dan tafsiran Ibnu Sirin sama semuanya seperti itu. Wa dzukira an Ibnu Mas'udin dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ilal iman ketika Rasulullah itu menyuruh kaumnya untuk beriman, qala Abu Lahab berkata, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan." Lihat kata Abu Lahab ya. Kalau memang perkataan ibnu akhi perkataan keponakanku itu betul, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah miyal adzabi bimali wa waladihi, maka aku akan mengorbankan diriku di hari kiamat nanti beserta seluruh hartaku dan beserta seluruh anak-anakku. Maksudnya nggak mungkin perkataannya keponakanku itu betul gitu. Maka aku kalau beneran betul, aku rela untuk dikorbankan di hari kiamat nanti bersama seluruh hartaku, bersama seluruh anak-anakku. Kata Abu Lahab kayak gitu. Kemudian turunlah ayat tadi, fa'anzalallahu ta'ala ma'agna anhu maluhu wa Nih, ma kasab. Enggak berguna pengorbanan harta-hartamu dan seluruh anak-anakmu. Enggak guna. Karena yang betul adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan klaim Abu Lahab itu mau dia itu pakai jadi menurut kamu ya? berkorban diri sendiri, berkorban atas nama hartanya, berkorban atas nama anak-anaknya, ma'agna anhu, nggak guna. Karena itu klaim yang palsu, bahwasanya Rasulullah itu bohong. Yang betul kan Rasulullah jujur terhadap dakwahnya. Makanya itu tafsiran dari ayat ma'agna anhu maluhu wa makasab. Alasan ayat itu turun itu ya gara-gara perkataan Abu Lahab tadi kayak gitu. Enggak, ini. Hmm. Itu dicek Wa dulu. qauluhu dan firmannya saya naron dzatalahab. Saya naron dzatalahab. Ai dzata syararin walahibin wa ihraqin syadid. Dia akan masuk neraka dzatalahab yang memiliki lahab. Lahab itu apa? Lahab itu sesuatu dari bagian api yang dia itu bisa membakar segalanya. Ya, Karena ada bagian api itu yang kayak nggak guna gitu. Dia itu kalau kena tubuh kita pun nggak akan kebakar. Ada, kalau kalian pernah mainan api gitu kan, ada bagian api itu yang dia nggak membakar kita. Hmm. Tapi kalau lahap ini, batuk-batuk dia apa? beneran api yang membakar gitu. Makanya saya slanaron datalahab. Abu Lahab ini nanti akan masuk neraka yang isinya adalah lahap, isinya adalah kobaran api yang sangat membakar dengan kuat. Itu tafsirannya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Qal wa kanat zaujatuhu min sadati nisa'i Quraisy. Istrinya Abu Lahab itu salah satu dari orang mulia dari kalangan ahwat-ahwat suku Quraisy. Jadi di antara wanita-wanita suku Quraisy
istrinya Abu Lahab itu salah satu dari orang yang memiliki martabat mulia. Dia itu bukan wanita sepele. Dia itu wanita yang berwibawa tinggi dan bermartabat dari seluruh suku Quraisy. Jadi bukan wanita sembarangan. Apa istrinya Abu Lahab itu. Dia itu wanita yang intelek, wanita yang berpendidikan, Habis lah. bukan wanita yang asal jadi istri apa namanya penguasa gitu aja enggak. Dia beneran apa namanya berpendidikan, intelek dan dia itu cantik. Makanya di sini disebutkan wahya ummu jamil. Beliau disebut sebagai Ummu Jamil. Wasmuha, nama aslinya adalah Arwa bintu Harb ibni Umayyah. Jadi istrinya Abu Lahab itu adalah Arwa bintu Harbin bin Umayyah. Masih kerabatnya Rasulullah juga. Masih kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahia ukhtu Abi Sufyan. Jadi istrinya Abu Lahab itu adalah mbaknya Abu Sufyan. Kenal kan dengan Abu Sufyan? Abu Sufyan itu yang ketika Fatu Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Nah, itu. Dan sehingga kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan awalnya kafir, musuhnya Rasulullah, tapi setelah Fatu Mekah masuk Islam. Abu Sufyan ini radhiyallahu anhu, beliau punya anak namanya Sayyidina Muawiyah ibni Abi Sufyan. Muawiyah itu adalah khalifah pertama di Bani Umayyah. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husain, baru kemudian Sayyidina Muawiyah. Nah, berarti kan eh, istrinya Abu Lahab ini adalah bibinya Muawiyah, bibinya Sayyidina Muawiyah, atau mbaknya Sayyidina Abu Sufyan. Masih kerabatnya Rasulullah SAW. Jadi bukan orang sepele ini. Ini orang dengan derajat martabat tinggi dia. Ummu Jamil ini atau Arwa ini. Karena Abu Sufyan itu pembesar Quraisy. Ya mbaknya ya pasti orang berpendidikan, orang orang yang bukan orang sepele ya. Qal wa kanat aunan li zaujiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Dan dia itu selalu membantu suaminya dalam kufurnya kepada Rasulullah dan permusuhannya kepada Rasulullah. Ini problemnya Arwah. Dia sudah intelek oke, kastanya tinggi, dia bukan orang yang sembarangan, wanita yang benar-benar berwibawa, dan dia juga cantik. Tapi problemnya dia support sistem suaminya yang buruk. Dia malah mendukung permusuhan yang dilakukan oleh suaminya kepada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Problemnya di sini. Kal falihada takunu yaumal qiyamah aunan alaihi fi adzabi fi nari jahannam. Oleh karena itu di hari kiamat dia akan membantu untuk mengazab suaminya. Wa walihada qala, makanya Allah kemudian berfirman hammalatal hatab. Istrinya itu adalah pembawa kayu bakar. Maksudnya apa pembawa kayu bakar? Pembawa kayu bakar untuk suaminya di neraka nanti. Kan neraka itu apa namanya? Dinyalakan dengan apa namanya? Bahan untuk dibakar ya kan? Ada batu, ada manusia dan ada kayu. Nah, istrinya itu salah satu yang membantu pembakaran azabnya suaminya sendiri.
Makanya disebut sebagai hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya adalah kayu bakar di api neraka nanti. Otomatis ya pasti dia masuk neraka juga kan, nggak mungkin dia nyalain neraka tapi dia di surga. Pasti dia di neraka juga ya kan. Hammalatal hatab itu tafsirannya ya. Fiji dia hablum mim masad. Yakni maksud dari ayat ini tahmil hatab fatulki ala wajhiha liyasdad ala ma huwa fi. Dia bawa kayu bakar kemudian dia bakar dirinya sendiri bersama kayu-kayunya. Ngeri ya. Makanya kita itu sebagai pasangan, kepatuhan kita itu tetap terbatas. Kepatuhan mutlak itu hanya kepada Allah. Kalau suami kita itu bermaksiat, jangan didukung, jangan dibantu. Kalau nyuruh maksiat, jangan dipatuhi. Karena ujung-ujungnya kepatuhan kita kepada suami kita ya terbatas. Dibatasi kepatuhan kita kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau istri itu ngambek, minta ini, minta itu, dan itu termasuk maksiat, nggak usah wahai suami itu takut sama istri. Bilang aja nggak boleh, haram gitu. Tegas. Kalau enggak sama aja masuk neraka bareng nanti. Maka ketaatan kita kepada suami, kepatuhan kita kepada istri itu di bawah relnya syariat Islam. Nggak bisa dilanggar. Kalau haram ya tetap haram, walaupun disuruh suami sendiri, walaupun disuruh orang tua sendiri, nggak boleh kita iyakan kalau memang itu sesuatu yang haram. Kalau wahya muhayya'ah lidzalika musta'iddah lahu, dan istrinya Abu Lahab itu siap dengan itu semua, siap membakar dirinya sendiri dan siap membakar suaminya di hari kiamat nanti. Fi jidha hablum mim masad. Qala Mujahid wa Urwah, kata Mujahid dan Urwah tentang tafsir dari ayat ini, min masadin nar. Jadi talinya maksudnya fi jidha hablun min masad, maksudnya adalah tali dari neraka, tali api neraka gitu loh. Itu kata Mujahid mengenai tafsir ayat ini. Qal wa an Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Tsauri wa Suddi hamalatal hatab kanat tamshi bin namimah. Ini tafsiran yang lain. Kalau yang tafsiran pertama itu adalah hammalatal hatab itu adalah pembawa kayu bakar api neraka ketika di dalam neraka nanti. Tafsiran kedua adalah hammalatal hatab itu adalah tamshi bin namimah, istrinya itu tukang kompor. Makanya disebut sebagai pembawa kayu bakar karena dia tukang ngompori. Orang awalnya nggak ada apa-apa, istrinya itu ngomong, akhirnya dua orang ini berseteru. Itu namanya tukang kompor. Itu namanya namimah, dosa besar. Makanya Ana sering ngingetin di permasalahan gibah ya. Kalau kalian itu dengar teman kalian gibahin seseorang. Ini sering terjadi kasus ini. Kalian dengar teman kalian gibahin teman kalian yang lain. Ya kan? Teman kalian yang digibahin ini nggak tahu awalnya. Kalau teman kalian itu gibahin dia. Kok kalian yang denger gibahnya lapor sama yang digibahin, maka kalian itu termasuk dari tukang kompor alias namimah dan itu dosa besar. Sama besarnya sama gibah. Misalnya, tadi loh si ini ngomongin kamu, wah ini namanya tukang kompor. Kalau kalian dengar orang gibahin seseorang, cukup berhenti di kalian. Jangan dilaporkan ke yang digibahi. Karena begitu kalian ngelapor ke orang yang digibahi, orang yang digibahi tadi yang awalnya B aja sama teman kalian yang gibahi itu, akhirnya jadi berseteru.
Mending nggak usah tahu daripada tahu, karena kalau tahu dua ini yang awalnya nggak ada problem, jadi akhirnya musuhan. Itu namanya namimah alias tukang adu domba, dan itu dosa besar. Sama kayak yang dilakukan oleh istrinya Abu Lahab. Awalnya suku Quraisy itu nggak ada problem sama Rasulullah, nggak ada problem. Sehingga ketika Rasulullah itu dakwah, ya mereka pasti percaya karena Rasulullah itu nggak pernah bohong seumur hidup. Tapi kemudian istrinya Abu Lahab ngomporin, eh Rasulullah itu sejak dia itu kenal ajaran baru, jadi kayak gini, dia nggak jujur lagi ya gitu. Itu namanya tukang kompor, dan itu adalah ahlu namimah, pembawa kayu bakar ya. Suka bakar, bikin rusuh. Yang awalnya itu tenang dibakar jadi kebakaran. Makanya ini disebut sebagai Hammalatul Hatab. Salah satu tafsiran dari Hammalatul Hatab. Kenapa kok istrinya Abu Lahab disebut Hammalatul Hatab? Yang pertama, dia itu ikut membakar suaminya di neraka nanti. Pakai kayu bakar yang dibawa di neraka nanti. Tafsiran yang kedua, dia itu ahlu namimah, dia itu tukang namimah, tukang adu domba ketika di dunia. Qala Auf an ibni Abbasin wa Atiyah al-Jadali wa Dhahak wa ibni Zaid kana tada'u syauka fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtarahu Ibnu Jarir. Ini tafsiran yang ketiga dari Hammalatul Hatab. Apa maksud dari Hammalatul Hatab? Tafsiran yang ketiga adalah istrinya Abu Lahab ini yaitu Arwah ini membawa duri-duri di pundaknya, ya kan? Dia itu membawa duri-duri untuk kemudian ditebarkan di jalan yang sering dilewati Rasulullah SAW, makanya disebut sebagai Hammalatal Hatab, pembawa kayu. Kayu bakar maksudnya adalah duri-duri. Pembawa duri-duri, kayu-kayu yang tajam-tajam untuk mencelakai Rasulullah ketika Rasulullah melewati jalan itu. Itu tafsiran yang ketiga. Qal Qala Ibnu Jarir wa qila kanat tu'ayyirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil faqri wa kanat tahtatibu fa'uyirat bidzalika. Ini tafsiran yang keempat. Maksud dari Hammalatul Atab itu istrinya Abu Lahab itu nyinyir kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu miskin, dan pekerjaannya istrinya Abu Lahab ini adalah menebang kayu. Sehingga sebagai bentuk nyinyiran Allah kembali kepada Abu Lahab, kepada istri Abu Lahab, gara-gara istilah Abu Lahab itu nyinyir kepada Rasulullah, akhirnya dinyinyiri oleh Allah dengan perkataan Hammalatal Hatab. Itu sebagai balasan Allah gara-gara istrinya Abu Lahab itu nyinyir kepada Rasulullah. Istrinya Abu Lahab itu bilang, alah orang miskin, ya gitu. Alah orang miskin aja didengar. Nah, kebetulan pekerjaannya istrinya Abu Lahab ini adalah nebang kayu. Akhirnya dinyinyirin sama Allah dengan Hammalatal Hatab. Itu tafsirnya keberapa? Lupa ya hitungannya. Kada hakahu walam yagzu ilahat was sahihul awal wallahu alam. Tapi kemudian Imam Ibnu Katsir merojihkan tafsirannya adalah tafsiran yang pertama tadi. Tafsiran yang pertama. Bahwasanya dia itu membawa kayu bakar di neraka untuk membakar suaminya dan dirinya sendiri. Itu yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, walaupun bisa yang tafsiran kedua, tiga, dan keempat itu ya masuk juga lah. Tapi yang lebih cocok itu yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir. Qala Sa'id bin Musayyab, kanat laha qiladah fakhirah. Kata Sa'id bin Musayyab, istrinya Abu Lahab itu memiliki kalung yang mewah. Faqalat, kemudian dia berkata,
la unfiqannaha fi adawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata istrinya Abu Lahab, aku akan menjual kalungku ini untuk membiayai permusuhanku kepada Muhammad. Itu kata istrinya Abu Lahab. Yani maksudnya adalah fa'aqabahallahu biha habalan mi fi jidha min masadin nar. Makanya kemudian Allah menggantinya dengan azab di neraka dengan mengalungi dia apa tuh kalung dari api neraka. Makanya ayat terakhirnya apa? Fiji diha habalun min masad. Di dalam lehernya, di lehernya itu ada tali dari api neraka. Maksudnya gimana? Karena dulu ketika di dunia istrinya Abu Lahab itu punya kalung yang sangat mewah, kalungnya itu mahal, itu digunakan untuk membiayai permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Jadi maksiat itu butuh modal. Maksiat itu butuh modal. Maka jangan sampai kita itu membuang-buang duit untuk maksiat kepada Allah waliyadu billah. Qala Ibnu Jarir, haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Waqi an Sulaim maula Syabi an Syabi qala al-masadu al-lifu. Ini tafsiran dari Imam Syabi. Apa maksudnya dari masad? Masad itu adalah lif. Lif itu kain yang dibuntel-buntel. Istilahnya kayak tambang ya. Tambang itu kan dia itu tali yang dia terbuat dari buntelan buntelan tali ya. Tali yang diikat dibuntel-buntel jadi satu jadilah tambang itu. Jadi masad itu maksudnya itu leaf, yaitu ikatan kain. Wa qala Urwah ibnu Zubair, berkata Urwah ibnu Zubair, al-masadu silsilatu dzar'uha sab'una dzira'an. Silsilatun dzar'uha sab'una dzira'an. Ini tafsiran yang lain dari masad. Apa itu masad? Masad itu adalah rantai dari api neraka yang panjangnya itu 70 dhira'. Itu rantai dari api neraka. Disebut sebagai masad. Itu tafsiran yang lain dari masad ya. Wa anits Tsauri huwa kiladatun minnar. Kata Imam Tsauri, al-masad itu adalah kalung dari api neraka. Tuluha sab'una dhira'an. Panjangnya 70 dhira', 70 meter. Ngeri ya. Kalung terbuat dari rantai api neraka lagi. Panjangnya 70 meter lagi. Ya Allah, itu mengerikan. Wakal Jauhari, al-masad al-lif, kata Imam Jauhari, al-masad itu terbuat dari kain. Kain yang api, kain yang dibakar. Wal masad aidan habalun min lifin au khusin waqad yakunu min juludil ibil au bariha. Jadi masad itu bisa difahami juga adalah tambang yang terbuat dari kulit atau tambang yang terbuat dari bulu hewan. Itu semuanya tafsiran dari masad ya. Wa masatul habala amsuduhu masdan idza ajattu fatlahu. Jadi disebut sebagai masatum itu disebut sebagai ikatannya itu kuat. Jadi tambang itu kan terbuat dari apa ya? Kabel yang dipelintir-pelintir gitu kan, bentuk tambang itu. Itu kuat banget, nggak bisa terlepas itu, nggak bisa dipotong. Saking kuatnya mengikatnya itu. Itu namanya masad itu seperti itu. Maksudnya apa? Ini ingin menggambarkan bahwasanya kalungnya istrinya Abu Lahab di neraka nanti itu dia nggak bisa kabur darinya, nggak bisa dipotong itu kalung. Beneran mengalungi dia selama di neraka abadal abidin ya selama-lamanya. Makanya ini harus menjadikan pelajaran bagi kita untuk jangan seperti istrinya Abu Lahab.
Waqala Mujahid dan berkata Imam Mujahid fi jidiha belum mimasat ay taukun min hadidin ala tara annal arab yusammunal bakrah masadan. Waqala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi wa Abu Zur'ah annahu maqala haddatsana Abdullah ibn Zubair al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Al-Walid ibn Katsir Ani ibni Tadrus an Asma binti Abi Bakar qalat ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Lamma nazalat ketika turun ayat tabat yada Abi Lahab, akbalatil aura'u ummu Jamil bintu Harbin walaha walwalatun wa fi yadiha fihrun wa hiya taqul mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrohu asaina wa Rasulullah SAW jalisun fil masjid wa ma'hu Abu Bakar falamma ra'aha Abu Bakar qala ya Rasulullah qad aqbalat wa ana akhafu alaika antaraka faqala Rasulullah SAW innaha lantaroni wa qara'a Qur'anan i'tasama bihi. Jadi apa namanya, Ummu Jamil bintu Harab itu ingin menyelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasulullah SAW itu sedang duduk di masjid dan bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyiduna Abu Bakar melihat Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini, ingin menyelakai Rasulullah, datang dan mencari Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad akbalat wa ana akhafu alaika antarok." Apa istrinya Abu Lahab itu menuju kemari dan aku takut dia itu tahu kalau engkau itu di sini. Maksudnya akhirnya disakiti kan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata apa? Innaha lantaroni. Kata Rasulullah, enggak, istrinya Abu Lahab enggak akan bisa melihatku. Ini salah satu dari mukjizatnya Rasulullah SAW. Wa qara'a Qur'anan i'tasama bihi. Kemudian Rasulullah membaca ayat Quran untuk menjaganya dari apa namanya, eh Ummu Ummu Jamil, ya, dari Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Qala ta'ala wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau kalian itu membaca Al-Qur'an, Allah itu akan memberikan penghalang antaramu dan antara orang-orang yang kafir, hijaban mastura, pelindung yang bisa melindungi kalian. Makanya Al-Quran itu bisa digunakan untuk melindungi kita dari orang kafir, dari orang yang mau melukai kita. Caranya gimana? Dengan baca Quran. Al-Quran juga bisa melindungi kita dari jin kafir, dari santet, dari sihir, dari wah pokoknya itulah ulah-ulah, usil, jin-jin kafir, iblis dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Baca Quran. Makanya Rasulullah kemudian baca Quran agar dijauhkan dari apa namanya, eh, istrinya Abu Lahab. Biar istrinya Abu Lahab itu nggak bisa melukai Rasulullah dan nggak bisa melihat Rasulullah, dan beneran itu terjadi. Fa'aqbalat hatta waqafat ala Abi Bakar walam tara Rasulullah SAW. Jadi bahkan istrinya Abu Lahab itu udah di hadapannya Sayyidina Abu Bakar, tapi nggak bisa ngelihat Rasulullah. Faqalat, kemudian istrinya Abu Lahab tadi, Ummu Jamil tadi berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani." Aku mendengar bahwasanya temenmu itu mengomongi aku.
temenmu itu ngomongin aku. Itu kata Ummu Jamil. Qala kata Sayyidina Abu Bakar, la wa rabbi hadzal bait mahajaka. Nggak pernah Rasulullah itu berkata buruk tentang kamu. Fawallat wahiyya taqul, langsung Ummu Jamil pergi sambil berkata, qad alimat Quraisyun anni ibnatu sayyidiha. Semua orang Quraisy tahu bahwasanya aku itu adalah putri Sayyidu Quraisy. Dia membanggakan bapaknya ya, membanggakan bapaknya. Siapa bapaknya? Harab ibn Umayyah. Harab ibn Umayyah itu salah satu pembesar orang Quraisy. Maksudnya dia itu orang yang punya wibawa loh, gitu loh. Nggak, aku itu nggak bisa dijatuhkan martabatku gitu. Jadi dia ngomong gitu sambil sambil pergi dari hadapan Sayyidina Abu Bakar ya. Qala wa qala al-Walid fi hadithi aw ghairihi fa'atharat Ummu Jamil fi mirtiha wa hiya tatufu bil baiti. Faqalat ta'isa mudhammam. Jadi apa namanya? Ummu Jamil ini tawaf sambil berkat tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah itu sudah emang ajarannya Nabi Ibrahim, ya kan? Jadi haji itu cuma Islam itu cuma merapikan aja manasiknya. Tapi syariatnya itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Jadi apa namanya? Ummu Jamil tadi tawaf di Ka'bah, di riwayat lain Ummu Jamil tawaf di Ka'bah sambil berkata, Ta'isa mudhammam. Rugilah orang yang terhina. Maksudnya beliau itu, maksudnya dia itu ingin membuli Rasulullah. Rasulullah itu kan namanya Muhammad yang terpuji. Kebalikannya apa? Terhina, mudzammam, ya kan? Lah, Ta'isa mudzammam itu ingin ditujukan kepada Rasulullah. Maksudnya seperti itu. Rasulullah itu nggak cocok menyandang nama Muhammad terpuji, tapi lebih cocok menyandang nama mudzammam, yaitu yang terhina. Itu kata Ummu Jamil. Waliyadzubillah ya. Jadi permusuhannya Ummu Jamil ini nggak main-main ya. Apa namanya? Memang Abu Lahab itu kejam ya. Tapi mulut cewek itu jauh lebih kejam. Mulut wanita itu bisa menusuk lebih dalam daripada tusukan pedang ya. Laki-laki paling apa sih cuma bikin tubuh luka-luka. Tapi kalau cewek udah ngomong, tek, udah. Itu hati langsung tembus sampai belakang ya. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Jamil ini. Dia nggak pernah megang pedang. Tapi omongannya itu das des. Waliyadzubillah ya. Jangan sampai jadi wanita yang kayak gitu ya. Omongannya itu nggak terkontrol ya. Kal Qalat Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib. Ini salah satu pamannya, salah satu bibinya Rasulullah, ingat ya. Ummu Hakim ini namanya Baidah. Qalat Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib, inni lahasanu fama ukallam wa thaqafu fama uallam wa kulluna min banil am wa Quraisyun ba'du a'lam. Jadi apa namanya? Ummu Hakim ini ya no comment lah dia. No comment dengan perkataan istri dari saudaranya. Ummu Hakim ini kan bibinya Rasulullah yang nggak masuk Islam juga. Baidah dia nggak masuk Islam. Dia kafir. Tapi walaupun dia nggak masuk Islam, dia nggak pernah memusuhi Rasulullah. Ya kan? Makanya dia no comment lah. Entahlah apa namanya istri dari saudaraku ini mau ngomong apa terserah dia. Maksudnya gitu ya. Kira-kira arti bebasnya seperti itu. Maksudnya ini omongannya itu udah tajam banget, ini udah nggak layak untuk diomongin ke saudara sendiri gitu. Padahal kan Rasulullah saudaranya sendiri, apa namanya keponakan dari suaminya, ya kan? Keponakan dari suaminya. Waqal Hafid Abu Bakar Al-Bazzar, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad wa Ahmad bin Ishaq, qala haddatsana Abu Ahmad, qala haddatsana Abdus Salam bin Harb, an Atha bin Sa'ib, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas, qala, ini tafsirannya Sayyidina Ibnu Abbas ya.
Lamma nazalat ketika turun ayat tabat yada Abi Lahab, kata Sayyidina Ibnu Abbas, Za'at imra'atu Abi Lahab wa Rasulullah SAW jalis wa ma'ahu Abu Bakar. Istrinya Abu Lahab mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW itu sedang duduk bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala lahu Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Lau tanah haita la tu'dzika bisyai'in." Rasulullah, kamu sembunyi dulu agar kamu nggak dilukai oleh siapapun itu. Itu kata Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Rasulullah, kamu sembunyi dulu gitu. Ini ada problem datang ini, yaitu istrinya Abu Lahab, bibinya Rasulullah, ya, istri dari pamannya Rasulullah ya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawab perkataannya Sayyidina Abu Bakar, innahu sayuhalu baini wa bainiha. Allah akan membuat dia nggak bisa melihatku. Itu kata Rasulullah. Tenang Sayyidina Abu Bakar, aku nggak akan sembunyi. Allah akan membuat aku nggak terlihat di hadapan Ummu Jamil ini. Fa'aqbalat hatta waqafat ala Abi Bakar. Ummu Jamil datang di hadapan Abu Bakar, padahal Rasulullah itu di sampingnya. Tapi Ummu Jamil nggak bisa melihat Rasulullah. Ini mukjizatnya Rasulullah ya. Qal fa'aqbalat hatta waqafat ala Abi Bakar. Waqalat ya Abu Bakar. Ummu Jamil kemudian berkata, wahai Abu Bakar, hajana sahibuka. Temanmu itu bully aku. Temanmu itu bully kami. Itu kata Ummu Jamil. Faqala Abu Bakar kemudian menjawab, la wa rabbi hadhil binyah. Tidak mungkin demi Tuhan yang menciptakan Ka'bah ini. Itu kata Abu Bakar kayak gitu. Mana toko bisyiri wala yatafawwahu bih. Rasulullah itu nggak pernah bikin syair dan nggak pernah bersyair. Rasulullah itu jarang bersyair. Pernah beliau bersyair itu cuma satu dua syair aja. Sisanya nggak pernah. Mana mungkin dia itu membuat syair untuk menjelek-jelekan kamu. Itu lebih nggak mungkin lagi. Orang Rasulullah bersyair aja hampir jarang terjadi. Kok bisa kamu ngeklaim Rasulullah itu bersyair untuk membuli apa namanya orang yang nggak mau beriman kepada Rasulullah gitu. Kal Faqalat kemudian Ummu Jamil berkata, innaka lamusaddiqun. Ya udah, kamu jujur. Karena Sayyidina Abu Bakar itu terkenal dari dulu nggak pernah bohong. Sehingga Ummu Jamil ya percaya, oh ya udah. Biasaannya beberapa wanita kan gitu ya, memvonis dulu baru klarifikasi. Bikin sakit hati dulu baru minta maaf. Kan biasanya cewek gitu ya. Oh, udah ngomong das 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 das. Habis itu mikir, ah maaf ya. Kenapa nggak dari awal nggak ngomong gitu. Kenapa nggak mikir dulu baru mau ngomong atau enggak? Kenapa kok ngomong dulu apa mau vonis dulu baru kemudian oh ya udahlah salah berarti ya, kenapa nggak dibalik sebenarnya urutannya gitu klarifikasi dulu baru kemudian ngeklaim ya bukan ngeklaim dulu baru kemudian nyari ini bener atau enggak baru minta maaf itu kan salah ya kan akhirnya Ummu Jamil ini ya udah karena Sayyidina Abu Bakar bilang kayak gitu ya percaya karena Sayyidina Abu Bakar nggak pernah bohong dari dulu. Qal falamma wallat qala Abu Bakar ketika Ummu Jamil udah pergi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah ma ra'atka dia nggak ngelihat kamu gitu. Qala Rasulullah kemudian menjawab, la mazala malakun yasturuni hatta wallat. Malaikat itu masih menutupiku sehingga Ummu Jamil itu nggak bisa melihatku. Padahal Rasulullah itu di sampingnya Abu Bakar pas. Lah Abu Bakar itu ngobrol sama Ummu Jamil kan tadi, tapi nggak ngelihat Rasulullah sama sekali karena Rasulullah ditutupi oleh malaikat. Ummu Jamil nggak bisa melihat Rasulullah. Seandainya lihat,
Itu omongannya lebih tajam lagi itu. Qal Tsumma qala Bazar la na'lamuhu yurwa bi ahsan mi hadzal isnad an Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini hadisnya itu sanatnya itu sangat bagus kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini ceritanya bisa dipercaya ya riwayatnya. Waqad qala ba'du ahli ilmi fi qauli ta'ala, sebagian ahli ilmi, sebagian ulama menafsirkan firman Allah fi jidha hablum mim masad, yaitu maksudnya fi unukiha, di lehernya, hablun minar, tali dari api neraka, nari jahanam, dari neraka jahanam, turfa'u biha ila syafiriha thumma yurma biha ila asfaliha thumma kadzalika daiman. Jadi tali yang ada di lehernya itu untuk menyeret Ummu Jamil ini masuk ke api neraka, ditarik lagi, kemudian dimasukin lagi, ditarik lagi, itu pakai tali yang ada di lehernya itu. Naudzubillah min dzalik ya. Azabnya itu sangat pedih. Makanya harus jaga mulut ya. Jangan sekali-kali bikin sakit hati. Mulut itu azabnya pedih. Walaupun nggak ngelukai tubuh, walaupun nggak menyayat tubuh, nggak mengeluarkan darah, tapi azab mulut itu ya Allah ngeri. Qala Abul Khattab bin Dahyah fi kitab Tanwir wa qad rawa dzalika wa ubira bil masad an hablil dalwi. Jadi Abu Al-Khattab itu berkata di kitab beliau At-Tanwir dan mengibaratkan masad itu sebagai talinya dalwun, talinya ember. Ketika kita ngerek apa namanya? Ngerek sumur, itu kan embernya ditali ke tali ya kan? Ditalikan ke tali, kemudian kita kerek talinya, embernya kan naik. Masad itu diumpamakan dengan tali kerekan yang ada di sumur itu. Kama qala Abu Hanifah ad-Dainuri fi kitabi An-Nabat, kullu masadin risyaun wa ansada fi dzalika wa bakratan wa mihwaron siraron wa masadan min abakin mugharon. Qala al-abaku al-qannabu wa qala akhar ya masadal khusi ta'awwad minni ittaqu ladanan lainan fa inni ma syi'ta min asmata muksaini. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksad itu tali buat kerekan ember, itu maksudnya jangan dikira talinya itu tali yang bagus, itu tali jelek dan gunanya itu untuk nyelupin Ummu Jamil itu ke api neraka jahanam. Jadi dimasukkan, ditarik, dimasukin lagi, ditarik, dimasukin lagi, ditarik, jadi kayak gitu. Dan itu ditalikan di leher. Itu azabnya Ummu Jamil di neraka jahanam nanti. Kalau ulama berkata, wa fi hadhi surah mu'jizatun zahiratun wa dalilun wadihun ala nubuwah. Kata ulama, di surat ini, yaitu surat Tabat, itu ada mukjizat yang sangat terlihat dan bukti yang sangat jelas terhadap nubuahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia mundu nazala, sejak diturunkan qauluhu ta'ala, firman Allah, saya sulana rondatal hab wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad fa akhbara anhuma, maka dikabarkan tentang mereka berdua bisyaqai wa adamil iman, bahwasanya mereka berdua itu merugi dan gak akan beriman. Lam yuqayyid lahuma ayyumina, dan gak pernah sama sekali terdetik keduanya untuk beriman. Wala wahida minhuma, dan gak ada satupun dari keduanya beriman. La zohiron, tidak secara zohir, wala batinan, dan tidak secara hati. La musiron, tidak secara kelihatan, wala tidak secara sembunyi, wala mu'linan, dan tidak secara terlihat. Jadi memang Abu Lahab dan istrinya itu nggak pernah terdetik untuk beriman, bahkan hingga nafas terakhirnya. Ini salah satu mukjizat
yang sangat jelas Al-Quran itu beneran adalah firman Allah. Allah itu ngasih tahu di Lauhil Mahfudz bahwasanya Abu Lahab dan istrinya itu penghuni neraka. Dia nggak mungkin beriman. Nggak mungkin karena memang ditakdirkan mati dalam keadaan kafir gitu. Dan ini terjadi. Betapa banyak tadi kita baca ya, keluarganya Rasulullah itu di awal musuh besarnya Rasulullah, tapi kemudian masuk Islam. Ya kan, kayak Abu Sufyan, awalnya itu benar-benar musuhi Rasulullah sampai di barisan orang kafir ketika perang, tapi kemudian masuk Islam. Tapi Abu Lahab benar-benar enggak pernah terdetik untuk masuk Islam, baik dia maupun istrinya. Jadi benar-benar firman Allah ini membukakan tabir takdirnya bahwasanya Abu Bakar, Abu Lahab dan istrinya itu penghuni neraka fix, nggak mungkin dia dapat hidayah gitu. Qal fakana hadza min aqwal adil al-bahirah ala nubuwah adz-dzahirah. Maka ini adalah suatu dalil bahwasanya Rasulullah itu beneran seorang nabi dan rasul. Akhiru tafsir Tabat, ini adalah akhir dari tafsir surat Tabat. Walillahil hamdu wa al-minnah. Alhamdulillah amin. Kita sudah menyelesaikan tafsir surat Tabat dari awal hingga akhir dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Jazakumullah khairan katsiran wallahu a'lam wa ilmuhu ahkam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas eh, penjelasannya tentang tafsir surah Al-Lahab. Baik, masuk ke agenda selanjutnya yaitu tanya jawab. Apakah ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya? Jika mau bertanya, boleh diketik di kolom chat ataupun raise hand. Ya, ada? Belum ada ya? Baik, kalau gitu saya yang bertanya Ustadz. Begini, tadi kan dijelaskan bahwa seorang istri itu tidak boleh mendukung maksiat suaminya gitu. Nah, itu sampai sejauh apa ya? Sampai sejauh mana ya perbuatan istri untuk mengingkari maksiat suaminya gitu? Apa namanya? Apakah sampai suaminya harus berubah kah atau bagaimana baru dibilang oh dia nggak mendukung maksiat suaminya gitu? Atau eh, kalau sudah dikasih tahu terus tapi ternyata masih gitu ya? Apakah kita boleh diam gitu? Gitu Ustaz. Jadi untuk istri yang tidak mendukung suaminya maksiat itu ya yang penting dia itu tidak memfasilitasi suaminya untuk melakukan maksiat. Ya sebisa mungkin kita nasihati terus, ya kan? Tapi apalah daya namanya istri, dia itu nggak memiliki kekuatan di dalam rumah tangga, ya kan? Yang pemimpinnya kan suaminya. Makanya tugas istri yang menasihati sebisa dia dan tidak memfasilitasi dia untuk melakukan maksiat. Ketidakpatuhan istri ketika suami memerintahkan maksiat itu bukan termasuk dari durhaka, enggak. Jadi istri itu harus patuh ke suami di hal yang selain hukumnya haram. Wajib jadi wajib, sunnah jadi wajib, mubah jadi wajib, makruh jadi wajib. Kalau haram nggak bisa jadi wajib. Jadi yang bisa jadi wajib itu wajib, sunnah, mubah, makruh. Kalau haram tetap haram. Nah, maka kalau misalnya suami nyuruh sapu rumah, itu hukumnya nyapu rumah dari mubah jadi wajib itu.
langsung jadi wajib itu. Kalau enggak dosa. Kan konsep hukumnya gitu. Tapi kalau haram, dia nggak bisa. Sama, taat kita kepada orang tua juga sama. Perintah orang tua yang wajib, sunnah, mubah, dan makruh itu jadi wajib ke kita. Bagi kita, hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Kalau misalnya orang tua, nah sholat duha ya, sholat duhanya itu jadi wajib. Nggak jadi sunnah lagi. Kalau yang merintahkan adalah orang tua. Tapi kalau kemudian orang tua menyuruh kita maksiat atau bahkan kekufuran, ya kita punya hak untuk menolak. Jadi kita harus menolaknya. Jadi batasnya itu aja. Selama kita itu sudah menolak dan kita sudah menasihati sebisa kita, kalau kemudian suaminya tetap kayak gitu, ya udah, wallahu alam gitu. Yang penting jangan sampai minimal hati kita nggak ridho lah ya. Kalaupun kita terpaksa harus apa namanya taat sama suami gara-gara suaminya itu tukang pukul atau dia itu tukang maksa ya kan. Ya minimal di hati kita itu kita nggak ridho untuk patuh dengan hal ini. Tapi yang mau nggak mau, kalau nggak nanti akan timbul mudarat yang lebih besar terhadap kita. Jadi sebisa mungkin ya terus diadakan komunikasi ya antara suami dan istri. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Saya juga baru dengar sih pertanyaan ini. Kalau katanya kalau sholat maghrib tuh nggak boleh baca surat Al-Lahab ya Ustaz. Apa benar ya Ustaz? Nggak ada, nggak ada larangan baca surat Al-Lahab kapanpun. Jadi mau baca di sholat, apapun boleh. Mau baca di luar juga nggak apa-apa. Karena kita itu sebenarnya membaca surat Al-Lahab itu bukan tujuan tujuan intinya itu sebenarnya bukan untuk menghina Abu Lahab dan menghina istrinya, enggak. Tapi lebih ke introspeksi diri sebenarnya. Apakah kita mirip Abu Lahab? Apakah kita mirip Ummu Jamil tadi yang wajahnya udah oke tapi akhlaknya buruk? Itu kan Abu Lahab banget tuh. Ganteng dia, kayak opa-opa gitu kan. Tapi akhlaknya itu hina banget yang membuat dia masuk neraka. Maka wajah itu nggak penting ya. Yang penting bagaimana kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga Ummu Jamil. Wah, dia anaknya pembesar suku Quraisy ya kan. Jadi kita itu baca surat Tabat itu bukan untuk menghardik Abu Lahab. Itu bukan intinya, bukan itu. Tapi lebih ke nasihati diri sendiri. Maka nggak apa-apa dibaca berulang kali di luar sholat, di sholat maghrib. Itu bebas. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana sepertinya sejalan dengan yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana sikap istri jika suami tidak sejalan? Contoh tentang syariat yang seharusnya dilaksanakan suami selalu diingatkan. Terus sikapnya istri bagaimana? Ya tadi sih Ustaz. Dilihat dulu perintahnya ini, perintah syariat ini ada khilaf nggak? Kalau misalnya masih ada celah khilaf, misalnya ya misalnya suaminya NU ya kan, istrinya Muhammadiyah gitu kan. Jadi istrinya itu maunya suaminya A gitu, tapi menurut suaminya enggak ini B gitu. Ya itu nggak apa-apa. Selama khilaf itu bukan berarti hal yang harus diingkari, karena nggak ada ingkar di masalah khilaf. Kalian nggak akan dosa kalau kemudian suami kalian berpendapat madhab yang lain. Selama dia itu berpegang madhab yang muktabar ya. Misalnya dia itu pakai madhab Ahmad atau pakai madhab Abu Hanifah. Ya, selama muktabar ya silakan. Kalian adu argumen silakan. Kan seru ya kan suami istri adu argumen itu kan oh, seru ya sambil pukul-pukulan gitu kan. Itu masih oke lah. Tapi kalau sampai misalnya suami ini berpendapat dengan pendapat yang nggak muktabar, ini pendapat nggak ada di madzhab empat ini nyeleneh ini pendapat yang nggak bisa dipakai, ini baru harus tegas. Kalau suami itu pakai pendapat yang menyesatkan, yang nggak dikatakan oleh ulama yang muktabar, maka suami yang istri harus mengingkarinya. Jadi gitu. Kalau masalah khilaf ya gak apa-apa, tetap disuruh juga gak apa-apa, suruh aja atau larang gitu.
Ya kan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini keyakinan istri kayak gini, hukumnya kayak gini. Ya, yang penting jangan sampai itu menimbulkan pertikaian di rumah tangga, jangan sampai. Debat silakan, tapi secara ilmiah karena ini masalah ilmiah ya, bukan masalah kafir atau muslim ya. Kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang mengeluarkan dari agama Islam ya ini harus tegas. Kalau perlu ya diceraikan juga. Karena ini masalah Islam dan murtad. Tapi kalau masalah khilafiyah, masalah fikih itu disikapi dengan ilmiah saja. Allah a'lam. Baik, Ustadz. Terus ini ada satu lagi pertanyaan, Ustadz, terkait itu tadi mendanai kemaksiatan. Eh, apakah berarti eh, seperti kayak boykot ya, Ustadz? Boykot seperti itu memang untuk menghindari hal-hal seperti ini kah, Ustadz? Maksudnya tidak mendanai kemaksiatan. Apakah itu efektif dan lain-lain terkait seperti itu? Kalau dibilang mendanai kemaksiatan enggak juga, tapi dia itu lebih ke efek politik ya. Jadi cara untuk nahi mungkar, salah satu cara nahi mungkar. Dia dibilang mendanai kemaksiatan juga enggak terlalu berdampak juga. Jadi boykot itu bentuk kita itu mengekspresikan bahwa kita itu pro dengan siapa gitu aja. Kita itu lebih berpihak ke siapa. Jadi kalau ada orang misalnya membeli sesuatu yang kita boykot ya nggak apa-apa. Kan berarti dia mendanai kemaksiatan enggak. Kecuali kalau dia beneran biayain apa tentara itu yang musuhin kita itu kan itu jelas membiayai kemaksiatan. Tapi kalau beli ayam goreng itu kan urutannya masih jauh itu maksudnya ayam gorengnya itu uangnya itu masih dicari untungnya berapa, untungnya nanti dibayar pajaknya, terus untungnya nanti dikirim sana. Jadi masih jauh itu. Jadi sebenarnya boykot itu bentuk kita menunjukkan keberpihakan aja. Bahwasanya kita itu punya jati diri, kita itu punya ketegasan untuk membela A dan B ini salah. Itu udah. Untuk menunjukkan itu aja. Tapi apakah itu makannya haram itu enggak. Kalau haram, ya enggak. Kalau ada yang beli itu ya terserah dia. Kan ini urusan keberpihakan kita gitu. Kita nggak bisa maksa orang lain juga, kecuali kalau itu keputusan pemerintah. Itu kan beda urusan lagi. Kalau misalnya pemerintah memutuskan nggak boleh kita memakai produk ini ya ya udah itu jadi kelaziman bagi kita. Tapi kalau itu keputusan pribadi kita nggak bisa menjudge orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita boikot. Karena itu nggak disebut sebagai pendanaan maksiat. Yang lebih jelas lagi misalnya ada konser kita danain, ada sonhorek kita danain, itu kan jelas pendanaan maksiat. Tapi kalau boikot itu masih terlalu jauh ya. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Eh sekian dulu Ustadz untuk tanya jawabnya. Baik sebelum masuk kita ke agenda selanjutnya penutupan dan doa, izinkan saya merangkum sedikit apa yang kita pelajari tadi ya. Jadi dari tafsir surah Al-Lahab ini pertama eh, yaitu tentang kecantikan, ketampanan, jabatan, harta, dan anak itu tidak akan berguna jika tidak bertakwa dan beriman kepada Allah, juga jika kita tidak berakhlak baik. Kedua yaitu janganlah kita meneladani istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil yang mendukung maksiat suaminya, tidak bisa menjaga lisannya, tukang adu domba dan menyakiti hati orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu tentang membaca Al-Quran itu ternyata bisa menjadi pelindung bagi kita terhadap serangan kaum kafir atau juga jin ataupun setan. Eh, baik itu saja. Mari langsung ke agenda selanjutnya yaitu penutupan dan doa kepada Ustadz Choi. Em, kami mohon untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdul hamidin, hamdul syakirin, hamdul naimin, hamdul yu'afin, ya mawika fi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وآل بيته وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقه أسرتنا في الدين وعلمهم التأويل. اللهم فقه مجتمعنا في الدين وعلمهم التأويل. اللهم فقه طلابنا وطالباتنا في الدين وعلمهم التأويل. اللهم يسر أمورنا. اللهم يسر أمور مشايخنا. اللهم يسر أمور طلابنا وطالباتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من سخطك وعذابك والنار. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بدولة إسرائيل. اللهم عليك بمن عاونهم أجمعين يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian acara kajian kita pada pagi hari ini. Eh, Semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu dan pelajaran kita pada pagi hari ini bisa membawa kita kepada amal yang lebih baik lagi dan kepada ridho Allah yang lebih baik lagi. Baik, lanjut kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jazakillah khairan.